Saudara penonton, saat ini saya berada di Mahapihara Dharma Kirti, Jalan Kamboja, Palembang. Dalam rangkaian umat Buddha merayakan daripada Tahun Baru Imlek 2577, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2026. Kegiatan sembahyang dan doa dilakukan di pihara ini oleh umat Buddha, khususnya dalam kota Palembang. Bagaimana jalannya kegiatan yang dilakukan oleh umat Buddha? Berikut laporan kami selengkapnya. Tahun Baru Cina yang disebut juga dengan Tahun Baru Imlek atau Xinxia, adalah perayaan yang sangat dinantikan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, termasuk juga diantaranya di Palembang. Imlek atau perayaan Xinxia ini, bagi etnis Tionghoa membawa harapan baru, dengan perayaan yang kaya akan tradisi dan simbolisme, yang penuh makna dan kearifan lokal, termasuk masyarakat Tionghoa yang berada dalam kota Palembang, turut serta merayakan Tahun Baru Imlek tahun 2577. Masyarakat Tionghoa, yang tergabung dalam komunitas umat Buddha dalam kota Palembang, juga merayakan Tahun Baru Imlek atau Xinxia, melakukan doa dan sembahyang, di Mahawihara Dharma Kirti Jalan Kapten Marzuki Kamboja Palembang, oleh masyarakat komunitas umat Buddha dalam kota Palembang, Selasa tanggal 17 Februari tahun 2026. Menurut pembina Yayasan Mahawihara Dharma Kirti Palembang, Dr. Andes Darwis Hidayat, menjelaskan, pada tahun 2026 ini, perayaan Imlek di Indonesia jatuh pada tanggal 17 Februari tahun 2026, yang menandai awal tahun baru dalam kalender Cina, yang dipenuhi dengan simbolisme dan makna mendalam bagi umat Buddha, khususnya etnis Tionghoa. Selanjutnya menurut Dr. Andes Darwis Hidayat, pada tahun baru Imlek atau Xinxia tahun 2577, kita memasuki tahun-tahun kuda api, yang merupakan kombinasi langka antara sio kuda dan elemen api Bingwu, dalam kalender Tionghoa yang dipercaya membawa energi dinamis, keberanian, serta peluang perubahan besar yang melambangkan pertumbuhan, kreativitas, dan keharmonisan. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577, yang dilakukan komunitas Buddha, yang tergabung dalam Mahawihara Dharma Kirti Palembang, dilakukan beberapa minggu yang lalu, dengan melakukan banyak kegiatan sosial, memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, dan penyalaan lampion, menyambut hari sukacita penuh makna dan sakral bagi para umat Buddha, khusus etnis Tionghoa di seluruh dunia termasuk diantaranya komunitas Buddha di Palembang. Tahun Baru Xinxia kali ini, merupakan tahun-tahun kuda api, diprediksi akan menjadi waktu yang penuh peluang untuk meningkatkan kehidupan pribadi dan profesional, terutama bagi mereka yang memiliki tekad dan keberanian untuk maju. Selama perayaan, pernak-pernik khas budaya Tionghoa akan memenuhi kota, seperti lampion, baju berwarna merah, hingga berbagai atraksi barongsai. Di Indonesia, Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional, yang juga dilengkapi dengan cuti bersama. Menariknya, pada tahun 2026 ini, Tahun Baru Imlek berdekatan dengan libur akhir pekan dan awal Ramadan, sehingga waktu istirahat pekerja dan anak sekolah akan lebih lama.
Saudara penonton, tanggal 17 Februari tahun 2026 merupakan hari tahun baru Imlek atau dikenal dengan ucapan Xinjia tahun 2577 atau tepatnya tanggal 17 Februari 2026. Nah, saat ini umat Buddha atau umat Buddhis yang merayakan daripada tahun baru ini bertempat di Maha Wihara Dharma Kirti di Jalan Mayor Santoso Palembang. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan pembina daripada vihara ini, yaitu Pak Darwis. Selamat pagi Pak Darwis ya, mungkin selamat tahun baru Xinjia ya, Kongsi Pak Acai ya. Jadi saya akan menanyakan sebenarnya apa sebenarnya yang tersirat atau makna daripada hakiki daripada kita umat Buddha merayakan daripada tahun baru Imlek atau Xinjia ini hari ini. Sebenarnya Hari Raya Imlek tidak lain ialah menyambut tibanya tahun baru lunar, penggantian tahun, di mana di Tiongkok mengenal 4 musim, musim semi, musim hujan, musim dingin, dan musim kemarau. Nah, tibanya musim semi tepat bertepatan dengan penggantian tahun. Jadi ini disambut dengan penuh sukacita. Sebenarnya inilah makna dari perayaan Imlek atau Hari Raya Imlek itu adalah merayakan tibanya tahun baru Imlek, yaitu tahun baru lunar, penanggalan menurut bulan. Kemudian tahun ini kan ada merupakan tahun baru Imlek, biasanya memasuki sio baru. Sio apa ini? Ada mana sio ini apa? Ya, di tradisi etnis Tionghoa kan mengenal 12 sio dari berbagai diambil dari berbagai binatang. Tahun ini memasuki tahun kuda. Kuda berunsur api, sehingga disebut tahun kuda api. Maknanya apa itu? Sebenarnya kalau kita membaca literatur tentang sio-sio ini, kenapa dipilih 12 sio ini? Tentu mempunyai sejarah. Nah, sio kuda ini sendiri maknanya ialah kerja keras. Semangat kuda itu harus cepat, semangat untuk mencapai cita-cita. Jadi tidak boleh loyo, tidak boleh malas. Semangat tinggi ya? Ya, kerja keras. Semangat tinggi gitu. Baik Pak Darwis, selaku pembina daripada vihara Maha Wihara Dharma Kirti ini, kegiatan sebelum tahun baru Imlek ini tadi apa saja, atau akan melaksanakan apa saja sesudah tahun baru ini kira-kira? Di Maha Wihara Dharma Kirti ini, sebelum tibanya tahun baru yang hari ini 17 Februari, Yayasan Buddha Kirti atau dengan Maha Wihara Dharma Kirti telah melakukan serangkaian kegiatan pra yang itu bersifat sosial kemasyarakatan, pembagian sembako ataupun istilahnya pembagian bingkisan Imlek, bingkisan kasih Imlek, kegiatan sosial kepada warga Tionghoa yang kurang mampu. Kemudian juga dibagi-bagikan kepada para pengabdi yang melayani baik duka, suka maupun kegiatan wihara sehari-hari. Nah, perlu diketahui sebenarnya di balik perayaan Imlek ini cukup banyak makna-makna yang tradisi leluhur yang sangat universal yang patut kita tumbuh kembangkan. Pertama, mereka setiap Imlek ini pasti kumpul. Jadi harmoni keluarga. Silaturahmi ya. Sebelum Xinjia mereka bersih-bersihkan rumah. Karena di sini juga ada harmonis dengan alam. Diajarkan dari para leluhur. Kita hidup ini harus harmoni. Supaya apa? Tidak terjadi bencana-bencana alam. Jadi harmoni dengan alam itu penting. Kemudian paling penting lagi, kita kumpul sama orang tua, itu menandakan apa? Bakti. How kalau dalam bahasa Mandarin. How kepada orang tua. Bagus. Jadi harus hormat kepada orang tua. Kita mengucapkan selamat tahun baru, kita sungkem, kita memberikan angpau. Itu adalah, kemudian angpau ini tidak hanya kepada keluarga, kepada orang tua, kepada juga mereka-mereka yang butuhkan. Kita lihat misalnya di kelenteng, di wihara, setiap Xinjia ini hari raya Imlek, mereka tunggu di kelenteng
menunggukan angpau-angpau dari para Iya, ya. etnis Tionghoa yang merayakan ini. Iya. Baik, mungkin terakhir ini ada harapan-harapan khusus dengan tibanya tahun baru seperti Imlek ini, khususnya kepada umat Buddhis, umat Buddha kan ya, Ya, ya. yang merayakan ini. Mungkin ada apa himbauan kira-kira? Tentu kita lihat situasi kehidupan sekarang semakin berat. Jadi kepada umat Buddha yang merayakan Imlek, kita tentu ingin berpesan agar lebih meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan Buddhis, seperti moralitas Buddhis. Jangan melakukan pembunuhan, tindakan kekerasan, itu yang pertama. Kedua, jangan mencuri, korupsi, mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ketiga, jangan melakukan tindakan asusila. Keempat, jangan berbicara bohong. Kalau orang Palembang ngotai, bisa kelakar. Yang kelima, menghindari makanan minuman yang bisa melemahkan kesadaran. Jadi mempraktekkan 5 moralitas Buddhis ini, kita dapat hidup lebih bahagia. Dan kemudian kita dengan tetangga, dengan sesama masyarakat, kita juga harus tumbuh kembangkan metta, cinta kasih, kasih sayang, belas kasih, simpatik, saling menghormati, saling mengasihi, dan juga berimbang hidup ini dengan agama dan juga sosial masyarakat. Baik, saudara penonton, itulah wawancara singkat kami dengan Dr. Andes Darwis Hidayat selaku pembina daripada Mahawihara Dharma Kirti yang berlokasi di Jalan Mayor Santoso atau Jalan Kamboja, yang hari ini tepat tanggal 17 Februari merayakan kegiatan Tahun Baru Imlek atau Xinjia. Demikian, selamat pagi. Terima kasih Pak Darwis. Kongsi Paca ya. Có. Imlek bukan hanya soal pergantian tahun, tetapi juga refleksi, rasa syukur, serta harapan akan keberuntungan dan kesejahteraan yang lebih besar. Tradisi seperti reuni keluarga, pemberian amplop merah, atau angpau, serta penggunaan dekorasi berwarna merah dan emas mencerminkan doa akan kesehatan, rezeki, dan keharmonisan keluarga. Perayaan Imlek juga menjadi waktu penting untuk mempererat tali persaudaraan, menghormati leluhur, serta memulai lembaran baru dengan semangat yang bersih dan positif, jauh dari energi negatif.